Salam Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Bersama saya Coach Wira dan Ibu Gubernur, Ibu Putri Swastini Koster. Hari ini kita akan lanjut di sesi 2 dari program podcast video kali ini. Oke, Bu, sehat selalu Bu ya. Nggih, Ya. Tenggara. Nah. Yang pertama itu pikiran dan hati. Pikiran hati ya. Secara fisik kita boleh sakit, fisik kita. Kayak sekarang nih, Ibu merasa berapa sih kena kan karena terlalu dingin gitu. Ya. Tapi ya udah kena begini terus gimana? Kita lalu diam merenung kan enggak gitu kan. Betul. Nah ini harus bangkit kita gitu. Bisa harus, itu tadi ya bisa kita pakai ya. gitu. Oke, baik. Nah, itu Ibu sudah menerapkan, kalau yang lihat sebagai seorang aplikator yang menerapkan secara internal Bu ya. Nggih. Ibu punya mindset dan mental fokus yang bagus selama masa OTG ini. Kira-kira Ibu sharing pengalaman sedikit apa yang Ibu rasakan di sana, kemudian kegiatan positif apa yang Ibu lakukan, sehingga masyarakat bisa lebih jelas bahwa ini bukan sesuatu kutukan, hal yang menyeramkan kayak gitu yang harus ditakuti gitu kan. Makanya Ibu heran dari mana ya datang pikiran itu sehingga terjadi stigma negatif. Seperti halnya stigma negatif terhadap PODA gitu, saudara-saudara kita yang kena HIV/AIDS misalnya. Betul. Kenapa harus dibegitukan gitu? Jadi saudara kita yang sudah jatuh jangan ketimpa tangga pula gitu. Nah dari situ muncul pikiran Ibu, nggak ada kok yang harus ditakutin karena semua ada tata caranya. Nah Ibu kan sering nih kayak sosialisasi ngikutin programnya Satgas COVID kan, Satuan Tugas itu, gugus tugas itu. Jadi Ibu selalu lewat PKK, Dekranasda itu Ibu turun sosialisasi lewat Zoom meeting, lewat webinar juga gitu. Jadi pemahaman itu pelan-pelan kan ada dalam diri Ibu. Betul. Jadi Ibu sangat tahu loh ini pandemi, sama halnya dengan virus-virus yang lain, virus flu dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ini selipnya di mana ya sehingga ada kemudian stigma negatif terhadap yang kena virus, seolah-olah dia kena apa gitu kan, kena aib gitu. Itu yang Ibu tidak bisa terima. Bahkan Ibu berpikir sudah sebelum ini Pak Tut, Ibu berpikir suatu hari kalau saya kena saya akan senang. Iya begitu. Karena Ibu melihat kebanyakan yang kena ketakutan, panik gitu kan. Mau karantina di mana ya gitu, bingung lagi. Nggak mau saya karantina, saya di rumah aja. Loh, kita nggak sayang sama keluarga dong artinya. Kan satu keluarga akan repot ngurusin konsumsi kita bagaimana. Lalu yang keduanya ya, bisa nggak kita bertahan di kamar terus? Kalau keluarga kena. Nah, ketika pemerintah sudah menyiapkan tempat karantina, lakukan di situ. Makanya Ibu bilang, ketika Ibu waktu itu Bapak Gubernur malam hari datang ke kamar, terus beliau bilang, terus Ibu nyaut, hore positif ya gitu. Terus Pak Gubernur nanya, kok senang positif? Ya bukan senang, artinya ya saya dapat libur 14 hari. Itu tahu nggak Pak Ketut? Biasanya gula darah Ibu agak tinggi tuh. Ketika karantina normal dia gula darahnya. Kan Ibu merasa refresh ya waktu itu. Jadi Ibu udah disiapin tuh di ruang wing Rumah Sakit Sanglah VIP ya kan, dengan kapasitas dan kualitas standar pelayanan standar pejabat kan. Terus Ibu bilang ajudannya Ibu kebetulan COVID juga kan, Ibu di Pering itu ada tempat karantina gitu. Itu Ibu yang mutusin ya sana? Iya. Biasa ini. Terus yuk ke sana. Pada kaget semua. Bu di Pering gitu kan, di tempat karantina di situ. Ya emang kenapa? Bagi Ibu biasa aja. Mungkin itulah pikiran, hati dan tindakan Ibu itu selalu Ibu sinkronkan gitu. Jadi ini adanya Ibu, jabatan itu tempat untuk melakukan tanggung jawab, bukan untuk aksi-aksian. Kalau memang Ibu di Pering, ya di Pering aja gitu. Sama. Jadi teman-teman yang di situ juga happy.
Nah, yang ibu lakukan pertama adalah ada yang agak kendor semangatnya. Loh, kamu kan nggak sakit. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang tidak sakit. Di sini kita aman karena sama-sama positif. Udah nggak nularin lagi gitu kan. Tinggal sekarang kurangi dia, lemahkan dia. Itu ada terapi dengan nebu, dengan itu apa namanya, alat gitu ya, kemudian gitu. Minum apalah dan lain sebagainya, digosok-gosok dengan minyak apalah, lakukan itu. Jadi ketika kita happy melakukan itu, kita seperti menyayangi tubuh kita pun akan memberi dia. Betul. Laksana mantra itu kan, gitu kan, kayak gitu. Jadi luar biasa ini pengalamannya. Terus teman-teman juga ketika Pak Gub kirim bunga untuk ibu unggah kan. Nah, teman-teman pada kirim bunga. Bunga itu kan tidak untuk ibu sendiri. Ibu masukkan ke kamar satu-satu. Semua dapat bunga kan. Ibu dapat kue, ibu masukkan satu-satu. Jadi ketika seorang ibu melakukan itu terhadap anak-anaknya, itu nambah imun juga. Lalu ada yang bilang, Bu, saya beruntung positif. Kok beruntung gimana sih? Iya, kalau saya nggak positif, nggak ketemu ibu di sini. Malah diambilin apa namanya? Malah diambilin apa namanya? Diambilin kue dan lain sebagainya, kayak gitu. Dikasih macam-macam lagi ya? Ya, kayak gitu. Jadi ibu senang aja. Kemudian kebetulan juga ininya ibu selesai buku puisinya ibu. Buku puisinya. Ada nggak satu yang bisa di-share di sini ya? Ada. Satu kalimat ini ya. Ibu nggak hafal semua ya. Ada bunga merah itu, ada rumah merah ya. Jadi tolong bisa ambilkan bukunya. Nah itu ibu bagi buku juga kan, walaupun mereka suka nggak suka, ibu bilang ini hasil dari pikiran dan perasaan ibu, ayo dibaca. Kemudian ibu aja ketika sore-sore mereka berjemur, itu aja, wah ini rumputnya, yuk. Jadi mereka merasa, aduh saya punya seorang ibu nih gitu kan. Jadi ibu berikan suasana hati ibu sebagai seorang ibu, karena ibu adalah istrinya Gubernur Bali, semua yang ada di situ adalah anak-anak ibu. Jadi gitu. Jadi kasih ibu itu yang ibu curahkan. Ibu yakin sesuatu yang dari hati itu akan nyentuh ke hati. Setuju. Itu. Dia ibaratnya tetes air yang pelan-pelan, bahkan batu karang pun akan hancur karenanya. Itu kekuatan kasih dan itu juga kekuatan mantra. Mantra hati itu dia menyusup lewat semua, lewat pikiran, lewat mata, lewat hidung, lewat telinga. Artinya apa? Kalau Pak Ketut memberikan mantra pada anak-anak kita, itu anak-anak itu akan, kalau dibilang, bisa terhipnotis oleh mantra itu. Jadi apa? Dia akan meresap, dia akan melakukan itu. Karenanya hati-hati, mantranya harus yang baik-baik, yang positif-positif. Gitu. Iya. Wah, ini baru tahu ya kita semua kalau ternyata dengan RAS yang tepat, tadi kita bahas Reticular Activating System. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu bisa positif, bisa memberdayakan, bisa mensupport dan bisa membangkitkan orang. Jadi terbukti tadi ibu sudah ada di karantina, malah semua yang di sana akhirnya merasa bersyukur, positif gitu kan? Iya. Ada bilang, ibu saya mimpi diambilin kue. Nah itu kapan lagi bisa dilayani gitu kan? Nah kemudian saya melihat juga dan mendengar tadi bahwa ada yang namanya saluran distribusi dari hatinya seorang ibu putri, yaitu kasih beliau ya. Jadi teman-teman, anak-anak muda, tirulah hal-hal yang seperti ini ya. Terima kasih. Bahwa kehidupan kita itu bisa bertahan jika kita memiliki rasa. Ya, rasa itu yang kita kombinasi rasa dan logika akan menimbulkan kebijaksanaan dalam setiap perilaku kita. Nah, di situ saya melihat ibu sudah punya visi yang jelas bagaimana mengubah mindset masyarakat kita tentang COVID ini. Pokoknya kalau saya tangkap, jangan neko-neko, jangan pesimis, jangan negatif, tetap ikuti protokol, kemudian upayakan diri dengan mindset yang kuat. Tadi saya sudah bahas self awareness, sadari diri, self control, kontrol emosi, pikiran, perkataan, tindakan, kan kita baru kita bisa melakukan self manage.
ya, Iya. memanage diri sendiri. Baru kita bisa mendevelop jadinya. Develop, ya. Orang yang sudah termanage baru bisa mendevelop. Betul. Kita nggak bisa mendevelop kalau belum memanage diri kita. Jadi itu yang Ibu sudah lakukan. Ada sebuah visi besar. Jadi beliau aja seperti itu, apalagi kita ini. Nah, saatnya buat generasi muda yang nonton video ini, ayo bisa bangkit, impian, strategi, dan action. Oke. Nah itu yang lihat sudah hadir bukunya trilogi apa itu? Niki itu. Puisi-puisinya ya? Iya, walaupun sangat sederhana Pak Ketut, Iya. tetapi kok rasanya Ibu Wow. tadinya Ibu kan hanya pembaca puisi, tetapi begitu bergaul dengan penyair-penyair yang menulis puisi, Ibu didorong. Nah, jadi itu Ibu suka menyerap, lalu membangkitkan kreativitas dalam diri. Akhirnya Ibu Oke. punya buku. Satu buku itu Bunga Merah Bunga judulnya. Merah. Oke, saya yang ambil satu Bunga Merah. Rumah Merah, yang satu merah putih. Itulah dia Semua tentang trilogi merah. merah. Saya melihat bunga merah. Wow, sudah tidak Jadi, sabar ingin mungkin Pak membaca. Ketut, Ibu kombinasi senengannya Ibu itu berfoto. Kemudian membuat foto itu jadi indah. Bukan karena Ibu ingin dikatakan cantik, karena Ibu memang tidak cantik ya. Tetapi keindahan foto akan menyenangkan dan menghibur mata orang yang melihat. Nah, karena Ibu suka foto, baca puisi, jadi Ibu gabungkan puisi dan foto Ibu. Ada juga Oke. karya-karya pelukis di situ. Wah, luar biasa. Ini bisa didapat di mana, Bu, kalau buku ini? Oh, gratis di Ibu. Oh, gratis nih, Bu. Artinya nggak dijual. Ada nanti yang akan melakukan itu dari percetakan Bali. Oh, percetakan Bali. Iya, 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 iya. Tapi mungkin belakangan. Nanti ibu masih punya 1000 set niki. Jadi ibu akan bagi-bagi dulu. Setelah itu percetakan Bali baru akan menjual di toko-toko buku. Iya, wah menarik sekali. Iya. Saya tertarik dengan Gending Semesta. Wah, nanti Anda pasti penasaran ya. Gending Semesta. Nanti saya akan. Boleh kalau anak muda yang mau, nanti ibu akan adakan lomba juga. Ya. Boleh nanti datang ke Jaya Saber. Ya, kasih giveaway Bu, hadiah buat Iya, mereka ya. senang, Ya. senang. Oke. Karena daripada ibu itu sukanya kalau anak-anak itu mendidik kemandirian, Betul. tidak memanjakan. Daripada ibu beri ikan, lebih baik ibu beri Kasih pancing kayu, gitu ya. kan. Oke. Jadi ibu akan memancing dengan sebuah buku hasil dari pikiran dan hatinya ibu gitu kan. Jadi pikiran dan hati kan itu wiweke nak Bali Ya. kangen nah nika itu hasilnya. Nanti apa yang akan ibu dapatkan setelah Ananda membaca itu? Iya. Mungkin bisa lebih bijak, lebih terarah, lebih positif kan kayak gitu. Betul. Karena gerakan literasi itu luar biasa. Untuk bisa menulis, rajinlah membaca. Nah, itu Untuk dia. bisa bicara, rajinlah mendengar, kan gitu. Iya, setuju. Dan termasuk saya nanti mungkin orang pertama yang ingin membaca puisinya dan saya akan Oh, sampaikan. senang sekali, senang sekali. Ya, Itu ada atas. apa namanya itu nanti apa namanya ini? Nah, Oh, itu nggak nih, ngerti. barcode-nya ya. Iya. Itu bisa di-scan. Ya, di scan itu nanti lihat langsung tampilan ibu di YouTube. Wah, ternyata sudah Ada 2 puisi. teknologi sudah Iya, jadi sampai di sini ya, gitu Pak, ya, Bu, walaupun ini seorang ibu, nah, tetapi kan dibantu oleh generasi muda kan. Ya. Bu, nanti isi gini Bu, nanti bisa di scan pakai HP. Nanti ibu monggo gitu kan. Iya, iya. Karena kalau saya lihat Bu, sebuah karya khususnya dalam sebuah buku apalagi jika ada antologi puisi. Jadi dia akan selalu dikenal. Iya, betul. Jadi dia setiap zaman akan selalu ada. Iya. Makanya anak muda kalian harus rajin menulis juga. Jadi kalau menulis tuh biasanya kalau dari sesi coaching Bu yang jumpai anak muda nih dia pengen menulis buku, biasanya dia berpikir gini, baru nulis satu kalimat, aduh jelek. Ganti lagi, tulis lagi, kok kurang pas ya, ganti lagi, hampir 1 jam nggak nulis-nulis. Jadi saran saya, kalau kalian tertarik membuat sebuah buku, mau menulis, tulis aja, ya. Coba Mit ambil bukunya saya karena ibu udah keluarin buku, saya mau ambil buku saya juga. Iya. Gitu. Jadi semoga acara di Mantra Hati ini, karena kenapa? Sekali lagi mungkin teman-teman di sini mau tahu Mantra Hati itu adalah singkatan dari Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Karena banyak orang tidak selaras. Ya. Nah di sini yang bawa buku tiang. Nggih. Iki buku yang
buku keempat saya, Bu. Oh, iya. Judulnya Blessing Magnet. Jadi menerima dan menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Nggih. Ini buku yang kelima. Judulnya The Power of 3 Detik. Oh, seperti apa singkatnya? Jadi kalau kita mau berubah itu harus cepat, Bu. Jangan lama-lama. Contoh nih, bangun tidur, malas nih. 1, 2, 3 bangun. Nah, ya. Jangan lagi sampai 4 dia akan molor lagi. Ya. Iya. Itu yang real apa kita lihat. Kalau orang mau foto, dia pasti hitungnya 3, Bu. Iya, betul. 1, 2, 3, cepet. Belum pernah saya lihat ada orang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bingung. Kan bisa foto gitu kan. Itu Ibu aja kalau lebih hitungannya dari 3 terus ibu bilang, buruan nih, cepet kering gigi nih. nah, gitu kan, 1, 2, 3. Iya. Atau kalau orang lari, Bu, lomba lari, itu kan pasti pistolnya pakai bor, gitu kan. Hitungannya pasti 3. Betul. 1, 2, 3, semua 3. Dan angka 3 itu angka spiritual. Oh iya, Kak. Semua Trimurti, Betul, Triviana, gitu kan. Iya, Semuanya iya. mengandung unsur 3. Makanya yang buat buku yang kelima nih ke 3 detik. Jadi di situ ada banyak tentang mindset, kemudian mental kita, bagaimana hitungan 3 aja deh. Karena di otak kita nih ada istilahnya sebuah sistem, Bu, ya. Kalau kita terlalu lama menunda, dia akan kembali ke kebiasaan lama. Iya. Harus segera. Mau apa aja, 1, 2, 3 bangkit. 1, 2, 3. Makanya ibu kalau pagi-pagi begitu. Nah, itu. Jadi tapi ibu nggak tahu hitungannya 3. Jadi mungkin kalau hitungannya sampai 4, kalau hitungannya 3, ibu akan bangun mewujudkan mimpi-mimpi. Nah, kalau sampai 4, ibu tidur lagi melanjutkan mimpi. Ya. Wah, luar biasa itu. Ya, sebuah kalimat yang patut kita renungkan, ya. Jangan sampai tuh di 4 kalian melanjutkan mimpi, tidak mewujudkan mimpi. Iya, nanti ibu baca ini banyak hal yang pasti ibu dapatkan. Matur terima kasih. Sama-sama, Bu. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi sama Ibu Gubernur. Jadi apa nih upaya yang kita lakukan, Ibu, di Bali khususnya untuk membantu nih pertumbuhan ekonomi kita pada situasi pandemi ini, Bu? Apa himbauan Ibu atau ajakan Ibu kepada masyarakat? Ya, yang itu tuh bisa ya. Bisa itu. Oke, bisa. berarti bangkit. Yang pertama tuh bangkit Bangkit, kita dulu. ya. Jadi dalam hitungan 3 detik. Nah, itu dia. Iya. 3 detik Dalam bangkit hitungan nih. 3 detik 1, 2, 3 saya bangkit. Oke. Yang kedua tuh apa tuh? Imajinasi. Visi, ya. Iya. Nah, itu jalankan dia. Imajinasi kita jalan nih. Kita sekarang jangan imajinasinya yang jauh-jauh, tetapi yang dekat-dekat dengan kita. Bangkit, lakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan lingkungan kita. Iya. Kan kayak gitu. Yang S terus Ternyata Ibu pinter nih menerjemahkan. S itu strategi, Bu. Iya, strateginya ada digital sekarang, kita manfaatkan. Kita nggak boleh ketemu, itu berstrategi kita. Nah, ketika kita bangkit, kita melakukan sesuatu sesuai imajinasi, sesuai kebutuhan masyarakat. Yuk kita manfaatkan itu strateginya. Webinar terus, kita ketemunya Zoom meeting terus. Akhirnya apa? Kue bolu kita jalan, donat kita dibeli dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, itu kan kayak Jadi terakhir. A-nya itu action, Bu. Nah, action. Jangan sampai kemudian kita berstrategi, Nggak ada tapi action diam. gitu, Makanya 3 detik lagi. Nah. Lalu setelah kita berstrateginya begini, 3 detik go, gitu kan. Oke. Wah, itu. semakin keren. Jadi ketika pandemi ini kita bisa, ya benar-benar di mana kemauan, di situ ada jalan. Iya. Benar. Blessing. Yang Widi akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan jalan pada kita. Buktinya kita nggak mati percuma, nggak mati konyol toh. Betul. Itu pandemi akan pelan-pelan akan menjauh dari kita. Ini ujian. Ketika kita lakukan dengan baik dan sabar, semesta akan memberikan kita peringkat kelulusan Nah, yang lebih baik. Tunggu yang lebih baiknya, tapi sabar ikuti ujiannya. Ya, kayak gitu. Oke, menarik sekali. Jadi saya simpulkan lagi ini. Nggih. Jadi sama Ibu Putri ini menarik karena beliau adalah seorang penulis, seorang sastrawan. Jadi satu kata bisa jadi panjang gitu kan. Interesting. Nah, jadi ada 4 F kalau saya simpulkan bagaimana kita bisa menumbuhkan gitu, memancing juga masyarakat khususnya generasi muda. 4 F yang harus kita lakukan. F pertama adalah kalau mau berbisnis usaha, F yang pertama adalah di bidang food. Oh iya, benar-benar. Food. Jadi food. Jadi kan banyak online, Bu, ya. Food, kemudian kopi, apapun bentuknya, yang jelas itu food. F pertama. F kedua adalah fashion.
fashion. Jadi silakan kalian tadi udah dijelasin sama Ibu baju kain endek segala macam bisa dijual. Iya. Tapi harus sistematik, terintegrasi ya. Ya. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Artinya Betul. kalau lebih bagus akan berkoordinasi gitu ya dengan SMS tadi strategi marketingnya. Kemudian F ketiga adalah fun. Ciptakanlah sesuatu yang fun yang dalam hidup ini bisa membuat kita lebih apa ya, energi kasih kita, Betul. rasa kebersamaan kita gitu kan Bu ya. Karena banyak sekali orang kalau mencari bisnis itu harus sifatnya fun. Contohnya ada banyak kafe yang suasananya alam. Kemudian dia bisa bawa keluarganya, bawa teman-temannya. Itu kan unsur F-nya ada, fun-nya. Fun-nya, Jadi kalau iya. tempat itu tidak fun, dia tidak akan banyak dicari orang. Karena anak muda sekarang mau cari experience, cari pengalaman. Ya, beli kadang ada beli sandal tuh Bu, sebuah produk, antrenya berjam-jam. Lalu ketika sampai gilirannya dia nggak dapat beli Bu, udah habis. Nah, karena cari diskon. Tapi dia nggak marah Bu, Betul, dia cerita. Wih seru loh ngantre. Nah cerita ngantrenya yang dia sekarang Ngantrenya, angkat iya, gitu kan. iya. Ada satu kebanggaan. Betul. Jadi itu F, ada harus unsur fun. Fun. F terakhir adalah farming. Nah, farming agriculture. Jadi kita kembali lagi ke sana, Ke alam. mengemas. Jadi 4F ini perlu kita siapkan lagi sesuai dengan yang Ibu tadi sampaikan. Talenta kalian. Makanya harus benar-benar pelan-pelan kita upgrade diri kita bersinergi sama-sama sehingga kembali bisa menjaga tatanan, tradisi, budaya, adat. Namun Satketi Loka Bali ini bisa jalan, bahkan kalian anak muda bisa turut peran aktif dan melakukan. Baik, terima kasih. Usai sudah podcast video Mantra Hati ini, manajemen transformasi harapan dan tindakan bersama saya Coach Wira dan Ibu Putri Swastini Koster di acara ini. Saya akan tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.